Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan di usia yang penuh berkah ini. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sejenak dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun jawabannya seringkali menjadi kunci untuk memahami keadaan tubuh kita. Apakah Bapak Ibu masih bisa membaca tulisan kecil di label obat tanpa harus menyipitkan mata? Atau ketika membaca Al-Quran pada waktu subuh, apakah hurufnya tetap jelas atau justru terlihat kabur dan berbayang? Bagaimana ketika berjalan keluar rumah di siang hari? Apakah cahaya matahari terasa terlalu menyilaukan sehingga membuat langkah ragu? Dan saat menatap wajah cucu yang berdiri agak jauh, apakah Bapak Ibu masih bisa mengenalinya dengan mudah atau garis wajahnya sudah mulai pudar? Jika pertanyaan-pertanyaan ini terasa akrab, Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang seusia kita di Indonesia mengalami gejala yang sama. Mata cepat lelah, sering kering, mudah silau, atau lambat beradaptasi saat berpindah dari ruangan terang ke ruangan gelap. Selama ini, kita sering diajarkan bahwa menjaga mata cukup dengan makan wortel, memakai kacamata, atau membeli vitamin dari apotek. Padahal ada hal lain yang jauh lebih penting, sesuatu yang sering terlewat, bahkan jarang dibicarakan oleh dokter umum maupun apoteker. Lebih mengejutkan lagi, banyak kebiasaan yang dianggap sehat justru menjadi kesalahan kecil yang diam-diam merusak penglihatan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam video ini saya akan mengajak kita semua mengenali 6 kesalahan sederhana dalam mengonsumsi biji-bijian. Bahan makanan yang seharusnya menjaga ketajaman mata justru bisa berubah menjadi beban bila salah diperlakukan. Kesalahan ini bukan hanya membuat penglihatan cepat kabur, tetapi juga dapat mempercepat penuaan sel retina. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk ikut serta sejak awal. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini dan berapa usia saat ini. Saya akan membaca satu persatu karena dari sanalah saya tahu siapa saja yang sedang berjuang untuk menjaga kualitas penglihatan dan kesehatan lansia. Mari kita mulai perjalanan kecil ini agar mata tetap terang hingga usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, mata bukan hanya sekadar alat untuk melihat. Ia adalah jendela jiwa, sarana untuk membaca ayat suci, mengenali wajah orang tercinta, dan menikmati keindahan ciptaan Allah. Namun seiring bertambahnya usia, mata mengalami perubahan besar, terutama di bagian yang paling halus, yaitu retina dan makula. Retina ibarat layar tipis yang menerima cahaya, sementara makula adalah titik kecil di tengah yang bertugas menangkap detail huruf, warna, dan bentuk wajah. Masalahnya, banyak orang beranggapan bahwa kaburnya penglihatan hanyalah tanda penuaan yang tidak bisa dihindari. Padahal kenyataannya seringkali kerusakan mata terjadi lebih cepat karena pola makan yang salah. Tidak sedikit lansia yang sudah berusaha makan sehat, namun tetap mengeluh silau, mata kering, atau sulit membaca saat malam hari. Mengapa begitu? Karena tanpa disadari ada kesalahan dalam cara kita mengonsumsi makanan, terutama biji-bijian. Biji-bijian dikenal kaya nutrisi, mengandung vitamin E, lutein, omega 3, serta mineral penting seperti zinc. Semua zat ini adalah pelindung utama bagi mata. Tetapi ketika biji-bijian diproses dengan cara yang keliru, misalnya digoreng pada suhu tinggi, diberi garam berlebihan atau dibuang, begitu saja saat memasak kekuatan alaminya hilang dan malah meninggalkan dampak negatif. Saya masih ingat seorang pasien lansia yang sering berkata, "Dokter, saya sudah rajin makan kuaci, tapi mengapa penglihatan saya tetap menurun?" Setelah ditelusuri, ternyata ia selalu memilih kuaci yang asin dan digoreng, sehingga justru menambah beban natrium dalam tubuh. Ini contoh sederhana bahwa kebaikan dari makanan bisa berubah menjadi racun jika tidak dipahami dengan benar. Kesehatan lansia bukan hanya ditentukan oleh obat-obatan atau kacamata baru. Seringkali kuncinya ada pada kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari di dapur. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah benar-benar merawat mata dari dalam, atau justru tanpa sadar merusaknya melalui pilihan makanan? Mari kita telusuri lebih jauh satu persatu, agar Bapak Ibu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang sangat sering dilakukan, yaitu makan kuaci asin yang digoreng. Banyak orang tua di Indonesia suka ngemil kuaci sambil menonton televisi pada malam hari atau saat berkumpul dengan keluarga. Sekilas terlihat sehat, karena kuaci memang berasal dari biji bunga matahari yang kaya vitamin E. Tetapi sayangnya kebiasaan memilih kuaci yang sudah digoreng dan diberi garam berlebihan justru menjadi awal dari masalah. Kuaci yang diproses pada suhu tinggi kehilangan sebagian besar vitamin E.
Padahal vitamin E adalah pelindung utama retina terhadap kerusakan akibat cahaya matahari polusi dan radikal bebas. Jika lapisan pelindung retina ini melemah, penglihatan menjadi cepat kabur. Ditambah lagi garam yang menempel pada kuaci meningkatkan asupan natrium. Natrium berlebihan membuat tekanan darah mudah naik dan aliran darah ke mata terganggu. Kombinasi ini bukan hanya merugikan jantung, tapi juga mempercepat turunnya ketajaman penglihatan pada lansia. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Hasan, usianya 67 tahun dari Bandung. Ia terbiasa makan kuaci asin hampir setiap malam. Awalnya ia mengira kebiasaan ini tidak berbahaya, namun lama-kelamaan ia mulai merasa matanya sering berair, penglihatannya kabur, dan kepalanya terasa berat. Setelah diperiksa tidak ada kelainan besar pada matanya, tapi tanda-tanda penuaan retina lebih cepat muncul karena tekanan darahnya sering naik. Setelah mengganti kuaci asin dengan kuaci mentah tanpa garam, kondisinya perlahan membaik. Secara ilmiah, penelitian besar dari National Eye Institute di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kombinasi vitamin E, zinc, dan antioksidan lain mampu menurunkan risiko degenerasi makula sebesar 25% pada lansia berisiko tinggi. Artinya kuaci sebenarnya bisa menjadi sahabat bagi kesehatan mata, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar. Bapak Ibu, cara yang tepat adalah memilih kuaci mentah atau yang dikeringkan dengan suhu rendah. Jangan digoreng, jangan ditambah garam berlebihan. Cukup 1 sendok makan per hari bisa ditaburkan ke dalam bubur oat dicampur dengan sayur bening atau digiling halus lalu ditambahkan ke dalam minuman hangat. Rasanya tetap gurih dan ringan, namun manfaatnya jauh lebih besar. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, biasanya kuaci yang tersedia di rumah berbentuk apa? Apakah kuaci asin yang siap makan atau kuaci mentah yang bisa diolah dengan cara sehat? Pertanyaan ini penting karena dari pilihan sederhana inilah kesehatan lansia dapat ditentukan. Jangan sampai niat mencari camilan sehat justru berubah menjadi kesalahan yang merugikan mata. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bergeser ke kebiasaan lain yang juga sering terjadi tanpa disadari. Banyak orang membeli chia seed karena mendengar manfaatnya besar, lalu langsung menaburkannya di atas nasi atau mencampurkannya ke makanan dalam keadaan kering. Sekilas tidak ada yang salah, tetapi justru disitulah letak bahaya tersembunyi. Chia seed memiliki kemampuan menyerap cairan hingga 10 kali lipat dari ukurannya. Ketika masuk ke dalam lambung dalam kondisi kering, biji ini langsung mengembang dan bisa menimbulkan rasa begah, bahkan sulit dicerna. Akibatnya bukan manfaat yang diperoleh, melainkan rasa tidak nyaman di perut. Banyak lansia akhirnya berhenti mengonsumsi chia karena mengira tubuhnya tidak cocok, padahal masalahnya hanya pada cara penyajian. Di balik itu, chia sebenarnya adalah salah satu sumber asam lemak omega 3 nabati yang terbaik. Zat ini merupakan bahan baku pembentuk DHA, yaitu lemak yang menyusun hingga 60% sel retina. Tanpa DHA yang cukup, sel-sel penerima cahaya di mata akan cepat lelah dan penglihatan mudah kabur, terutama ketika membaca dalam waktu lama. Inilah alasan mengapa chia seed bisa menjadi pendukung besar bagi kesehatan mata, asalkan diperlakukan dengan benar. Saya teringat pada pengalaman dengan seorang ibu bernama Ibu Kartini, 65 tahun tinggal di Surabaya. Beliau mencoba chia dengan cara langsung menaburkannya ke bubur tanpa direndam. Akibatnya perutnya terasa kembung dan beliau hampir tidak mau melanjutkan. Setelah saya sarankan merendam chia semalaman dalam air, lalu mencampurkannya ke dalam segelas air jeruk hangat, setiap pagi keluhan perutnya hilang dan matanya terasa lebih nyaman. Bahkan beliau mengatakan, sudah tidak cepat silau lagi saat membaca mushaf setelah maghrib. Untuk mendapatkan manfaat maksimal cukup rendam 1 hingga 2 sendok makan chia dalam air semalaman. Keesokan paginya teksturnya berubah menjadi gel lembut yang mudah dicerna dan membantu menjaga hidrasi tubuh termasuk bola mata. Gel ini bekerja seperti pelumas alami, membantu mata tetap lembab meskipun berada di lingkungan panas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah selama ini chia seed yang ada di rumah sudah direndam terlebih dahulu atau langsung dimakan dalam keadaan kering? Jawaban dari pertanyaan ini bisa menjadi pembeda antara makanan yang menyehatkan dan kebiasaan yang justru mengganggu kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika mendengar kata wijen, mungkin yang terlintas di benak kita adalah onde-onde atau kue kering yang sering tersaji saat Lebaran. Memang benar, wijen kerap digunakan hanya sebagai pelengkap rasa gurih atau sekadar taburan hiasan.
Namun kebiasaan ini ternyata membuat kita kehilangan potensi besar dari biji kecil yang sesungguhnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan mata. Wijen, terutama wijen hitam, kaya akan lutein. Lutein adalah pigmen alami yang terkonsentrasi di bagian tengah retina tepat di makula yang bertugas menangkap detail halus ketika kita membaca atau melihat wajah. Lutein bekerja seperti filter cahaya alami yang menyaring sinar biru dari layar televisi dan ponsel. Jika asupan lutein terlalu sedikit, mata cepat lelah, mudah silau, dan dalam jangka panjang risiko kerusakan makula meningkat. Di klinik saya pernah mendampingi seorang pensiunan bernama Pak Raji, 65 tahun dari Yogyakarta. Ia sering mengeluh matanya terasa berat setiap sore, terutama setelah lama menonton video di ponsel. Awalnya ia hanya mengandalkan onde-onde sebagai sumber wijen, tapi jumlah bijinya terlalu sedikit untuk memberikan efek nyata. Setelah saya sarankan menambahkan wijen hitam sangrai ke bubur merah setiap pagi, ia merasakan perubahan. Silau berkurang dan ia kembali bisa membaca doa malam dengan lebih nyaman. Bapak Ibu perlu tahu, bukan hanya lutein yang membuat wijen bermanfaat. Wijen juga mengandung vitamin B1 magnesium dan zat besi yang membantu memperkuat saraf optik serta melancarkan aliran darah halus ke retina. Kombinasi ini membuat wijen menjadi salah satu pelindung mata yang lengkap dan mudah ditemukan di dapur. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan menyangrai wijen hitam sebentar hingga aromanya keluar, lalu menumbuk kasar dan menaburkannya di atas makanan sehari-hari. Bisa dicampurkan ke dalam sayur bening bubur atau bahkan adonan tempe goreng. Dengan cara ini, jumlah lutein yang masuk ke tubuh cukup untuk menjaga ketajaman penglihatan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, seberapa sering wijen hadir dalam menu harian di rumah? Apakah hanya sesekali ketika makan onde-onde, atau sudah menjadi bagian dari pola makan yang teratur? Pertanyaan ini penting karena perbedaan kecil dalam kebiasaan dapat membawa dampak besar terhadap kesehatan lansia, khususnya mata yang telah setia bekerja puluhan tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke kesalahan berikutnya yang diam-diam sering dilakukan di dapur. Saat memasak labu kuning atau labu siam, hampir setiap orang langsung membuang bijinya ke tempat sampah. Padahal kebiasaan sederhana ini sama saja dengan membuang salah satu sumber nutrisi terpenting bagi mata. Biji labu adalah salah satu sumber alami zinc yang sangat kaya. Zinc merupakan mineral kunci dalam proses penglihatan, terutama untuk membantu vitamin A masuk ke retina. Tanpa zinc yang cukup, mata kesulitan memproduksi pigmen pelindung yang bernama melanin. Akibatnya kemampuan melihat di malam hari melemah dan mata lebih rentan terhadap cahaya terang. Itulah sebabnya banyak lansia mengeluh tidak berani keluar rumah saat maghrib atau sulit fokus ketika lampu temaram. Saya teringat seorang pasien Ibu Hartini, 70 tahun, seorang pensiunan bidan dari Bekasi. Beliau sering mengeluh penglihatannya terlalu gelap ketika berjalan ke masjid menjelang Isya. Setelah ditelusuri ternyata pola makannya sangat minim asupan zinc. Saya menyarankan beliau mengeringkan biji labu dari sayur yang dimasaknya, lalu menyangrai ringan tanpa minyak dan menaburkannya di atas sup atau bubur panas. Dalam waktu 1 bulan beliau merasakan perubahan yang jelas. Ia lebih berani berjalan keluar rumah saat malam, tidak lagi merasa jalanan terlalu gelap. Secara ilmiah, manfaat biji labu telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Food Science and Technology tahun 2019 menemukan bahwa konsumsi biji labu secara rutin dapat meningkatkan kadar zinc plasma Fa, memperbaiki fungsi penglihatan malam pada kelompok usia lanjut. Selain itu, biji labu juga kaya akan vitamin E dan lutein 2 antioksidan yang terbukti melindungi retina dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian Age-Related Eye Disease Study (AREDS) yang terkenal juga menegaskan bahwa kombinasi zinc, vitamin E, dan antioksidan lain dapat memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia hingga 25%. Sayangnya banyak keluarga tidak menyadari hal ini dan terus membuang biji labu sebagai sampah dapur. Padahal cara mengolahnya sederhana, biji cukup dicuci bersih, dijemur hingga kering lalu disangrai sebentar sampai harum. Bisa ditumbuk kasar dan ditaburkan pada nasi panas bubur atau bahkan dicampur dalam adonan perkedel. Bapak Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan penting. Apakah selama ini setiap kali memasak labu bijinya langsung dibuang? Jika jawabannya ya, berarti sudah saatnya mengubah kebiasaan itu. Karena kesehatan lansia, khususnya kemampuan mata untuk tetap jernih hingga usia senja, bisa ditentukan hanya dari keputusan kecil di dapur hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada kesalahan kelima yang juga banyak dilakukan tanpa disadari. Habbatus sauda atau jintan hitam sudah lama dikenal sebagai obat nabawi yang disebutkan dalam banyak riwayat. Di rak dapur hampir setiap keluarga muslim Indonesia ada botol kecil minyak habbatus sauda. Sayangnya banyak orang lansia mencampurkan minyak ini ke dalam masakan panas atau bahkan menggoreng bersama minyak biasa. Cara seperti ini justru merusak zat aktif di dalamnya. Minyak habbatus sauda mengandung senyawa utama yang disebut thymoquinone. Zat ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, berperan penting dalam menjaga aliran darah ke retina dan menurunkan tekanan bola mata. Tetapi thymoquinone sangat sensitif terhadap panas tinggi. Begitu minyak dipanaskan, kekuatannya menurun drastis dan manfaatnya hampir hilang. Jadi bukannya membantu kesehatan lansia, cara ini malah membuat habbatus sauda tidak memberi pengaruh apa-apa bagi mata. Saya teringat pengalaman dengan seorang pensiunan guru madrasah di Cirebon, Pak Munir, usia 69 tahun. Beliau sering mengeluh matanya terasa berat, kadang berdenyut halus di pelipis, dan cepat lelah saat membaca. Pemeriksaan dasar tidak menunjukkan tanda glaukoma yang jelas, namun tekanan intraokularnya memang cenderung meningkat. Saat ditanya cara konsumsi habbatus sauda, ternyata beliau biasa mencampurnya ke sup panas. Saya lalu menyarankan agar beliau meminumnya langsung setengah sendok teh dengan air hangat dan sedikit madu tanpa dipanaskan. 2 minggu kemudian ia datang lagi dengan wajah cerah. Keluhannya berkurang, matanya terasa lebih enteng dan tidak lagi sering berdenyut. Fakta ilmiah mendukung pengalaman ini. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menunjukkan bahwa konsumsi rutin habbatus sauda mampu menurunkan tekanan intraokular hingga 24% pada pasien dengan gejala awal glaukoma. Efek ini sangat berarti karena tekanan mata yang terus meningkat dapat merusak saraf optik secara perlahan tanpa gejala jelas. Cara terbaik mengonsumsi minyak habbatus sauda adalah menelannya langsung dengan madu atau mencampurnya ke dalam minuman hangat setelah suhunya turun. Biji utuhnya pun bisa dikunyah perlahan setelah makan. Yang terpenting jangan pernah memanaskannya. Bapak Ibu, mari saya tanyakan, apakah selama ini habbatus sauda di rumah dipakai dengan benar atau justru sering dipanaskan hingga kehilangan manfaatnya? Pertanyaan kecil ini bisa menjadi pengingat besar karena kesehatan lansia, khususnya kesehatan mata, sangat bergantung pada ketepatan dalam menjaga kualitas makanan yang kita konsumsi setiap hari. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah kita bahas 5 kesalahan tadi, mungkin sebagian mulai bertanya, dalam hati mengapa sesuatu yang dianggap sehat justru bisa berbalik merugikan? Mari kita tarik benang merahnya. Kesalahan pertama, kuaci digoreng asin membuat vitamin E hilang dan natrium menumpuk. Kesalahan kedua, chia dimakan kering, perut jadi begah dan nutrisi tak terserap optimal. Kesalahan ketiga, wijen hanya jadi taburan kue, jumlahnya terlalu sedikit untuk memberi perlindungan nyata. Kesalahan keempat, biji labu dibuang padahal zinc di dalamnya sangat vital untuk penglihatan malam. Kesalahan kelima, habbatus sauda dipanaskan, zat aktifnya hancur sebelum tubuh sempat merasakan manfaat. Semua ini menunjukkan satu hal penting, masalahnya bukan pada bijinya, melainkan pada cara kita memperlakukannya. Biji-bijian adalah anugerah harta karun yang disediakan Allah di dapur kita. Namun ketika salah cara, ia bisa menjadi beban. Sebaliknya, ketika digunakan dengan benar, ia menjadi penjaga setia bagi kesehatan lansia, khususnya penglihatan yang tajam hingga usia senja. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menjumpai lansia yang merasa putus asa karena matanya semakin kabur, padahal sudah berusaha makan sehat. Saat ditelusuri, ternyata mereka terjebak dalam kesalahan kecil yang diulang setiap hari. Begitu kebiasaan itu diperbaiki, perubahan pun muncul. Ada yang kembali bisa membaca Quran tanpa kacamata tebal. Ada yang tidak lagi takut berjalan ke masjid di malam hari. Ada pula yang bisa menikmati wajah cucu tanpa silau. Twist yang perlu kita ingat adalah perawatan mata tidak selalu harus lewat obat mahal atau kacamata baru. Justru rahasia besar ada pada keputusan sederhana di dapur. Cara kita memilih, mengolah, dan mengonsumsi biji-bijian bisa menjadi perbedaan antara penglihatan yang terus menurun atau penglihatan yang tetap terang. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sejenak dari 5 kesalahan tadi. Yang mana paling sering Bapak Ibu lakukan? Apakah itu ngemil kuaci asin, membuang biji labu, atau mungkin menambahkan habbatus sauda ke masakan panas?
Tulis di kolom komentar, karena kesadaran kecil hari ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi kesehatan lansia esok hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, tentu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang benar agar semua biji-bijian ini bisa memberikan manfaat maksimal? Kabar baiknya jawabannya tidak rumit. Tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu resep rumit, cukup dengan satu menu sederhana yang bisa disiapkan setiap pagi. Saya menyebutnya sebagai bubur mata sehat anti kesalahan. Menu ini dirancang agar semua nutrisi penting bagi retina makula dan saraf mata bisa hadir dalam satu mangkuk kecil. Caranya mudah. Siapkan bubur oat atau nasi merah hangat sebagai dasar. Tambahkan 1 sendok makan kuaci mentah yang sudah digiling kasar agar vitamin E tetap utuh. Lalu taburkan 1 sendok makan biji labu yang sudah disangrai ringan untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan zinc alami. Setelah itu masukkan 1 sendok teh chia yang sudah direndam semalaman. Teksturnya yang kenyal tidak hanya mudah dicerna, tetapi juga membantu menjaga hidrasi bola mata sehingga tidak mudah kering. Selanjutnya taburkan 1 sendok teh wijen hitam yang sudah disangrai dan ditumbuk agar mata terlindungi dari paparan cahaya biru. Terakhir, tuangkan setengah sendok teh minyak habbatus sauda yang dicampur madu, tetapi ingat tambahkan setelah bubur agak dingin agar kandungan thymoquinone tetap terjaga. Bapak Ibu bisa menambahkan potongan buah segar seperti pisang matang atau pepaya untuk rasa manis alami. Hasilnya adalah 1 mangkuk kecil sarapan yang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan nutrisi lengkap bagi kesehatan lansia, terutama mata. Bayangkan hanya dengan 10 menit di dapur, Bapak Ibu sudah menyediakan perlindungan bagi mata yang telah bekerja setiap puluhan tahun. Tidak ada lagi biji-bijian yang terbuang dan tidak ada lagi kesalahan kecil yang merugikan. Setiap sendok bubur bukan sekadar makanan, tetapi sebuah investasi untuk menjaga penglihatan tetap jernih hingga usia lanjut. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu siap mencoba menu sederhana ini besok pagi? Karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Bapak Ibu yang saya hormati, mata adalah karunia yang membuat kita bisa membaca Al-Quran, melihat wajah cucu, dan menikmati warna kehidupan. Namun seperti jendela rumah, bila tidak dirawat setiap hari, lama-lama ia menjadi buram. Bukan semata-mata karena usia, melainkan akibat kebiasaan kecil yang berulang tanpa kita sadari. Hari ini kita sudah membahas 5 kesalahan yang sering dilakukan saat mengonsumsi biji-bijian kuaci asin yang digoreng chia, dimakan kering tanpa direndam wijen, hanya jadi taburan kue biji labu yang dibuang begitu saja, dan minyak habbatus sauda yang dipanaskan hingga zat aktifnya hilang. Semua kebiasaan ini bisa mempercepat kaburnya penglihatan pada lansia. Kabar baiknya, setiap kesalahan masih bisa diperbaiki. Cukup dengan 1 mangkuk bubur mata sehat anti kesalahan yang berisi kuaci mentah biji labu sangrai chia yang sudah direndam wijen hitam tumbuk serta minyak habbatus sauda dicampur madu. Sarapan sederhana ini menjadi investasi nyata bagi kesehatan lansia, terutama untuk menjaga mata tetap terang hingga usia senja. Sekarang saya ingin bertanya, dari 5 kesalahan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Tulis di komentar supaya kita bisa saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.